Sutra Trata yang menakjubkan, bab 18. Jasa kebajikan dari turut bersuka cita. Xun Fa Xiang, episode 1622. Mewariskan silsilah dharma secara berkelanjutan sampai selamanya. Orang-orang yang mendengarkan dharma tidak membedakan kaya atau miskin. Hendaknya merenung dan membangkitkan keyakinan dan pemahaman dengan batin mendalam. Dalam membina diri sesuai dharma adalah tidak membedakan mulia atau hina. Harus mewariskan silsilah dharma secara berkelanjutan sampai selamanya. Dengan ketulusan, ketekunan, dan kekuatan keyakinan yang teguh, bagaimana mungkin terbatas sampai 50 orang saja? Semuanya berawal dari sebersit pikiran penuh keyakinan dan pemahaman, serta turut bersukacita. Batin mendalam menjadi tercerahkan dan saling respon dengan dharma. Mari bersungguh hati. Semuanya lihat dan dengar dengan sungguh-sungguh. Orang yang mendengarkan dharma tidak membeda-bedakan miskin dan kaya. Yang diperlukan adalah harus merenungkan dengan batin mendalam. Merenungkan, meyakini, dan memahami dengan batin mendalam. Harus bersungguh hati dalam menghayati. Mendengar dharma bukanlah sudah pernah mendengar dan berlalu saja, tetapi masih harus bersungguh hati dihayati. Setelah dihayati, kemudian harus direnungkan kembali. Setelah direnungkan, kemudian harus meyakini dan memahami dengan batin mendalam. Inilah yang harus kita lakukan sebagai seorang yang mempelajari dharma. Kalau tidak, hanya mendengar, apakah sudah tahu? Sudah tahu. Makna di dalamnya sepenuhnya tidak tahu. Mendengar dharma seperti ini sama saja tidak ada manfaatnya. Hanya membuang waktu saja. Sehingga kita dalam mendengar dharma harus mempraktikannya juga. Harus mempraktikannya jika kamu tidak tahu, tidak memahami sepenuhnya. Sedikit saja melenceng, maka sudah tersesat jauh. Sehingga kita harus melatih diri. Baik kamu adalah seorang perumah tangga ataupun anggota sangga, setelah mendengar dharma, maka harus dipraktikkan. Kita harus mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam membina diri sesuai dharma adalah tidak membedakan mulia atau hina. Tidak membeda-bedakan yang kaya atau miskin. Tidak membeda-bedakan yang mulia atau hina. Dharma adalah setara terhadap setiap orang. Harus mengingatkan diri sendiri dengan baik. Paling bagus adalah dapat membangkitkan tekad. Setelah kita mendengar dharma, kita sendiri tahu. Karena tahu, maka dapat memahami dengan benar. Mempraktikannya dalam tindakan nyata. Karena melakukannya, maka dapat memahami. Kita harus mewariskan silsilah dharma dan meneruskan jiwa kebijaksanaan. Harus meneruskan dan melanjutkannya untuk waktu yang sangat lama. Syair selanjutnya, dengan ketulusan, ketekunan, dan kekuatan keyakinan yang teguh, bagaimana mungkin terbatas sampai 50 orang saja? Karena kita telah meyakini dan memahami, kita telah mempunyai pengetahuan, kesadaran, dan praktik. Kita telah memiliki semua ini, bersedia mewariskan silsilah dharma, serta ingin meneruskan secara berkelanjutan sampai selamanya. Maka kita harus dengan ketulusan, ketekunan, dan kekuatan keyakinan yang teguh, bagaimana mungkin terbatas sampai 50 orang saja? Bukan hanya sampai orang yang ke-50 saja. Jika kita memiliki kekuatan keyakinan, kita dapat mendengar masuk ke dalam dan menerapkannya. Kita harus terus menggunakan ketulusan kita. Kita harus bersungguh hati dan teguh dalam kekuatan kita. Bukan hanya sampai 50 orang saja. Karena kita telah membacanya dalam naskah sutra, bagi mereka yang datang mendengarkan dharma, orang tersebut dapat meneruskan, terus-menerus mewariskannya. Dari generasi pertama diwariskan hingga generasi ke-50. Bukan hanya ini saja. Terlebih lagi, semuanya berawal dari sebersit pikiran. Bukan hanya terbatas hingga generasi ke-50,
Selama kita teguh pada sebersit pikiran, maka pasti akan membangkitkan sebersit pikiran sukacita. Batin mendalam. Batin yang mendalam dapat selalu membuka pikiran. Para makhluk kebingungan, kita membangkitkan tekad untuk terus-menerus mewariskan dharma. Ini adalah membuka pikiran dengan batin yang mendalam. Seperti ini, sebersit pikiran turut bersukacita. Turut bersukacita penuh keyakinan dan pemahaman, juga membukakan batin mendalam. Batin kita telah sangat masuk secara mendalam. Batin kita juga telah terbuka luas dan terang. Batin kita telah terjalin dengan dharma. Tidak hanya mengerti satu hal dengan mendengarkan satu hal saja. Tidak hanya mengerti 10 hal dengan hanya mendengarkan satu hal saja. Tetapi telah menggunakan batin untuk menjalin dharma menjadi satu, terang secara menyeluruh. Ini yang kita ingin diwariskan, tidak hanya terbatas kepada 50 orang sudah cukup. Harus secara tidak terbatas, untuk terus-menerus diwariskan. Ini semua adalah sebersit pikiran ikut bersukacita penuh keyakinan dan pemahaman. Mengingat masa-masa awal Ceci, para anggota komite yang awal-awal direkrut dari donatur Ceci, semua yang dia ketahui tentang kebaikan Ceci, ingin mengerjakan hal apa? Dukungan bersama bekerja. Dengan demikian, semua orang donatur Ceci mengetahui. Biarpun saya setiap bulan berdana 10 NT, 50 NT, waduh, mau mengumpulkan sampai kapan? Selain saya akan wakili kamu untuk mengajak teman-teman lain. Maka, akan ada lagi satu orang lain lagi untuk mengajak teman yang banyak. Juga memberitahukan kepadanya dengan sangat jelas, supaya dia benar-benar paham. Orang-orang memperoleh jasa kebaikan dari turut bersukacita. Tidak hanya semua orang berpartisipasi, tetapi semua orang juga berkata atas namanya. Dengan cara ini, saya juga bisa mengajak Anda. Para relawan Ceci bertanggung jawab untuk membawa 1 atau 2, 3, 4, 5, 6, atau 7 buku donasi. Bahkan beberapa orang membawa lebih dari 10 buku. Setiap orang bertanggung jawab untuk 1 buku. Para relawan di balik layar yang bertanggung jawab juga memiliki beberapa buku. Beginilah keadaannya. Prinsipnya sama. Keyakinan dan pemahaman yang tulus di lubuk hati mereka terkumpul setetes demi setetes. Setiap tetesnya dibedakan dengan jelas. Bagi para donatur, mereka jelas tentang apa saja yang dapat dilakukan. Dengan uang yang mereka sumbangkan, perbuatan baik yang dapat dilakukan. Mereka sangat jelas tentang hal ini. Ini adalah jasa kebajikan dari turut bersukacita. Sejak periode waktu itu, semua orang mendapatkan jasa kebajikan dari turut bersukacita, saling menyemangati dengan usaha mereka sendiri. Semua orang menuju arah yang benar dan semuanya gembira. Ini adalah jalur yang sudah kita lalui. Bisakah jalan ini untuk menikmati kebaikan orang lain ini terus berlanjut? Ini tergantung pada berapa banyak orang bersedia untuk terus mewariskan garis keturunan Dharma. Oleh karena itu, kita harus menyelidiki hal ini lebih jauh. Orang-orang yang mendengarkan Dharma tidak membedakan kaya atau miskin. Hendaknya merenung dan membangkitkan keyakinan dan pemahaman dengan batin mendalam. Dalam membina diri sesuai Dharma adalah tidak membedakan mulia atau hina. Ketika kita mewariskan garis keturunan Dharma, kita harus meneruskannya selamanya. Apakah kita masih memiliki aspirasi ini di dalam diri kita? Kita harus terus mencari tahu hal ini. Apakah kita masih punya? Oleh karena itu, saya sering berkata, aku bersyukur. Aku selalu menghargai bagaimana sejak awal orang-orang selalu memiliki pola pikir tekun. Semuanya tulus, setia, dan tekun. Ketulusan dan ketekunan. Dan mereka tetap teguh dalam iman mereka. Master telah mengatakan bahwa kita perlu terlibat dalam kegiatan yang bermakna. Mereka memiliki iman dan bersukacita dalam hal ini. Semua orang senang dengan ini.
Dan dengan cara ini terus-menerus menular dari satu ke yang lain. Orang-orang ini tidak hanya menularkannya ke 50 orang. Ada kalanya di mana kita melihat seorang bodhisatwa yang sudah lanjut usia mengenang kembali masa lalu. Relawan yang ada di belakangnya sekarang sudah menjadi relawan senior. Sudah sangat banyak. Sekali dipanggil, terdapat begitu banyak relawan senior yang naik ke atas panggung, puluhan relawan. Semuanya berkata, "Kami adalah Sejie," di mana saat kami akan direkrut, kami dengan cara seperti ini ikut barisannya, menyemangati kita untuk ikut dalam barisan Ceci, menanggung tanggung jawab yang akan dilakukan master. Sedangkan sekarang relawan kita ada berapa orang dan merekrut berapa banyak lagi. Sekarang juga sudah mau ikut dalam pelatihan, sudah mau mendapatkan pelantikan. Selama ini relawan senior secara tidak sadar sudah membimbing beberapa banyak relawan junior. Dengan cara seperti ini, sekarang kita mempunyai begitu banyak relawan. Setiap tahun ada yang dilantik, semua dengan kondisi seperti ini. Jasa kebajikan dari turut bersukacita. Saya harap kita bisa turut bersukacita atas pahala orang lain, dan kita tidak menyimpang dari arah kita. Jadi, semua orang bisa memiliki ketulusan, kedisiplinan, dan kekuatan iman yang kokoh. Dengan begitu, kita tidak terbatas oleh orang ke-15. Ini dimulai dari sebersit pikiran, keyakinan, pemahaman, dan sukacita. Ini dimulai dari pikiran pertama kita dari keyakinan, pemahaman, dan sukacita. Jadi, kedalaman pikiran kita harus terbuka dan bersih agar kita bisa sefrekuensi dengan Dharma. Kita harus membuka pikiran kita. Kita mungkin melihat seseorang dan berpikir, orang-orang ini sangat mahir dan punya penghayatan tentang Dharma dan permasalahan. Sayang sekali kapasitas pikiran mereka tidak cukup. Orang-orang masih kekurangan pemahaman jernih. Kedalaman pikiran mereka belum terbuka dan bersih. Agar mereka bisa sefrekuensi dengan Dharma, jika mereka berada di situasi di mana pikiran mereka bisa meliputi alam semesta, saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita akan bisa memahami saat diperlukan. Saat orang lain melakukan kesalahan dan kita perlu mengajarkan dan membimbing mereka, kita harus melakukan itu. Sekarang, jika kita membiarkan orang, terlebih mereka yang memiliki kekuasaan besar, mereka akan membuat lebih banyak kesalahan. Ini adalah krisis dan sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi, kedalaman pikiran kita harus menjadi terbuka dan jelas. Saat kita harus merangkul, kita harus melakukan itu. Ini berlaku untuk semua orang. Kita harus peduli saat membimbing orang lain, harus memperhatikan, dan perlu memperhatikan hal-hal yang memang harus diperhatikan. Dalam sebuah kelompok besar, kita harus saling peduli, baik itu perhatian dari keluarga dalam Dharma, sesama praktisi, atau sesama pelaku spiritual. Dengan hati yang merangkul, selalu mencari-cari siapa sebenarnya yang memiliki hati yang benar-benar luas, terbuka, dan bijaksana. Ini adalah warisan yang harus kita jaga dalam garis Dharma kita. Jadi, kita semua harus sangat bersungguh hati. Pada bab jasa kebajikan dari turut bersukacita, mungkin terlihat sederhana dalam teks, tetapi maknanya sangat dalam dan tidak bisa kita lalui dengan mudah. Hanya dengan membaca teks saja, diharapkan semua orang harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, semua orang ini setelah mendengar dapat turut bersukacita karenanya. Kemudian mereka juga meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Setelah orang-orang lain mendengarnya, mereka juga turut bersukacita dan meneruskan ajaran kepada orang-orang lain. Begitulah seterusnya sampai mencapai orang ke-50. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Ini adalah naskah sutra sebelumnya, memberitahukan kepada kita bahwa semua orang ini, baik di kota maupun di desa, untuk warga di desa, untuk teman-teman yang berpengetahuan dan sahabat-sahabat,
Ajaran ini terus disampaikan dari satu orang ke orang lain, dan begitu seterusnya. Menjadi sebuah warisan yang berkelanjutan. Mendengarkan sutra, menyebarkan dharma, terus-menerus hingga generasi ke-50. Dari generasi ke generasi terus berlanjut, diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan cara ini, ajaran tersebut dapat diwariskan selama 50 generasi. Barulah ini menunjukkan bahwa dharma ini benar-benar diwariskan. Selanjutnya, Anda harus bersungguh hati memperhatikan bagian dari naskah sutra berikut ini. Ajita, berkenaan dengan jasa kebajikan dari turut bersukacita bagi pria berbudi atau wanita berbudi yang ke-50 ini. Sekarang akan aku sampaikan. Engkau hendaknya mendengarkannya dengan baik. Sutra Teratai bab 18, jasa kebajikan dari turut bersukacita. Kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita jangan hanya mendengar satu naskah, melupakan makna dari naskah sutra sebelumnya. Sekarang harus dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika Buddha berkata, Ajita, seperti yang semua orang tahu, beliau adalah Bodhisattva Maitreya. Ajita berkenaan dengan jasa kebajikan dari turut bersukacita bagi pria berbudi atau wanita berbudi yang ke-50 ini. Anda harus mendengarkannya dengan sepenuh hati, karena Maitreya mulai bertanya kepada semua orang. Maka Sang Buddha menyapa Bodhisattva Maitreya dengan cara ini. Turut bersukacita terkait dengan jasa kebajikan dari turut bersukacita. Baik pria maupun wanita berbudi, Anda harus mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah sampai akhir. Anda teruskan menyebarkan dharma kepada satu orang demi satu orang, generasi demi generasi. Menyebarkannya sampai yang terakhir generasi ke-50. Sudah 50 generasi, saya sering mendengar relawan komite wanita berkata, Master, kita sudah generasi keempat. Ini bukan generasi keempat dalam keluarga mereka, tetapi generasi keempat dari saudara sedharma. Yang telah dilantik sudah generasi keempat. Selain generasi keempat, sekarang ada training relawan APL generasi kelima. Artinya sama. Lalu, mungkin ini adalah generasi ke-10, orang ke-10. Begitulah yang terjadi, generasi demi generasi. Ini terus berlanjut. Kalau kita katakan sekarang sudah sampai pada orang ke-50, dari segala yang saya dengar sekarang, dalam beberapa puluhan tahun terakhir, satu orang bisa terus tanpa henti menyebarkan sampai orang ke-50. Dan orang ke-50 dia juga meneruskannya lagi. Anggota komite senior, yang langsung di bawah dia saja sudah 5 generasi. Satu generasi bisa mendidik berapa orang? Satu generasi yang dilantik menjadi komite aja sudah beberapa orang. Ini namanya satu generasi. Satu generasi mendidik beberapa anggota. Sama, komite ini tahun depan akan mewariskan ke beberapa anggota lagi. Dengan demikian telah 5 generasi. Bisa dilihat bahwa 5 generasi yang berasal dari satu anggota komite ini, 5 generasi ini sudah hampir 100 orang. Dan setiap orang lanjut lagi. Semuanya bisa berapa? Dan jika generasi kelima ini sekarang baru mau dilantik. Generasi ini semangat dan kemampuan mereka apakah sama dengan generasi keempat dan ketiga? Dan generasi ketiga apakah sama dengan generasi kedua? Dan generasi kedua apakah sama dengan generasi pertama? Ini tergantung cara mewariskannya. Maka makna bab jasa kebajikan dari turut bersukacita sangat dalam. Bagaimana mewariskan dharma yang sangat berharga ini? Semua orang tidak membiarkan dharma berubah, menyimpang, seperti Sang Buddha mewariskan kepada Kasyapa. Kasyapa akan masuk ke gunung Kukutapada dan menutup dan bermeditasi di dalam gunung ini dan menunggu Bodhisattva Maitreya. Dharma diberikan ke Ananda. Ananda sepenuh hati mendengarkan dharma dari Buddha. Sama sekali tidak ada selisih. Di masa dia, saat dia dengar, tidak melihat burung bangau yang tua selama 100 tahun. Ananda terkejut. Kenapa jadi demikian?
tidak mengenal dharma tentang muncul dan lenyap dalam 100 tahun. Menjadi tidak melihat burung bangau tua, ini sudah sangat parah. Ananda menemukan ada sekelompok biksu yang membicarakan hal ini. Pemimpin biksu itu mendengar hal tersebut dari gurunya. Ananda kemudian berbicara secara langsung kepada pemimpin biksu itu. Anda salah. Apa yang disampaikan Buddha adalah sekiranya seseorang hidup sampai 100 tahun, telah berusia 100 tahun, namun belum memahami tentang muncul dan lenyapnya fenomena. Belum mengetahui tentang muncul dan lenyapnya fenomena, tidak memahami dan tidak mengetahui kemunculan dan kelenyapan dari fenomena ini. Lebih baik hidup 1 hari tetapi dalam sehari itu dapat memahami kemunculan dan kelenyapan dari fenomena. Seperti yang dikatakan oleh Konfusius, sekiranya pagi hari dapat mendengarkan jalan kebenaran, mati pun di malam hari tidak akan ada penyesalan. Mendengarkan dharma jika tidak mendengarkan kebenaran sejati, atau jika mereka telah mendengarkan kebenaran sejati tetapi belum meyakini dan memahaminya secara menyeluruh, hanya mendengar sekilas saja lalu menyebarkannya. Hal yang sama terjadi pada zaman Ananda. Dharma sudah mulai menyimpang, terlebih lagi sekarang setelah melewati 2500 tahun. Semua orang sedang menyebarkan ajaran. Orang yang menyampaikannya, membabarkannya dengan penuh semangat, serta yang mendengarkannya, melakukannya dengan penuh antusias. Ajaran yang disampaikan dengan begitu luar biasa dan ajaran yang didengarkan dengan begitu sukacita. Apa sebenarnya pandangan dan pemahaman orang-orang ini tentangnya? Terutama orang pada zaman sekarang ini, keakuannya mendengar sesuatu, memanfaatkan waktu dan melewatkannya. Ini adalah salah. Dan kesalahan ini jika tidak dengan sangat brutal mengatakan salah itu adalah salah. Kalau tidak, apakah ia tidak berdaya? Apakah Anda menyerah setelah mendengarkan ini? Bukan. Kalau kita mendengarnya, sebaiknya kita segera memperbaikinya. Tergantung orangnya seperti apa. Kalau memang perlu kerja keras untuk memperbaikinya, kalau tidak benar ya tidak benar. Pada saat inilah kita juga selalu menerima kesaksian. Dia tidak salah. Ini akan membuktikannya. Benar seperti itu. Ini juga perlu kesungguhan hati kita. Pada zaman seperti ini, magang, kursus pelatihan, dan sebagainya semuanya sangat baik. Dulu tidak ada kursus seperti ini, namun semuanya nyata dan praktis. Sekarang ini mengikuti zaman, kita juga memiliki banyak kelas. Apa yang dibicarakan di kelas ini? Entahlah, kita membicarakannya begitu dalam. Di sisi lain, saya sering berkata, apa yang kalian katakan sangat rumit dan mendalam. Kelas berlangsung seperti ini, sangat sibuk. Sejenis ini, tapi Anda bilang, sekarang adalah zaman pengetahuan. Harus ada kegiatan seperti ini. Ini dan ini baru dihitung sebagai organisasi. Baru bisa disebut kelas yang bermakna yang terkandung di dalamnya. Ini sangat rumit. Namun kita harus tulus hati. Ketulusan itu tidak boleh berhenti. Ketulusan ini direnungkan dengan batin yang mendalam. Ketulusan, tekun bersemangat, dan keyakinan yang teguh, semua ini tidak boleh hilang. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, kita masih harus tetap tulus dan tekun bersemangat. Demikian juga apabila ada kesalahan. Kita hendaknya mengoreksi, kita tidak boleh. Orang ini saya tidak berani mengoreksi dia. Saya sering mendengar, orang ini saya tidak berani mengoreksi dia. Ini tidak benar. Kita harus memberitahunya dengan menggunakan hati yang tulus. Singkat kata, kita hendak lebih bersungguh hati lagi. Poin terpenting sekarang adalah orang ke-50. Pada permulaan tidak ada masalah atau pertanyaan. Seiring berjalannya dharma yang dibabarkan, pertanyaan atau masalah itu semakin lama semakin banyak sampai ke orang ke-50. Apakah mereka mampu memahami dengan benar? Yang turut bersukacita dengan hanya mendengar, tetapi belum mampu meneruskan ajaran. Mereka hanya turut bersukacita, namun mereka tidak mampu meneruskan ajaran. Ajita berkenaan dengan jasa kebajikan dari turut bersukacita bagi pria berbudi atau wanita berbudi yang ke-50 ini. Secara tepat menunjuk pada orang terakhir,
Orang yang ke-50 yang turut bersukacita dengan hanya mendengar, tetapi belum mampu meneruskan ajaran. Oleh karena itu, sekarang akan aku sampaikan, engkau hendaknya mendengarkannya dengan baik. Sekarang aku ingin memberitahu kalian dengan tulus, tidak boleh mengabaikan hal ini. Aku sekarang memberitahu kalian dengan jujur. Inilah yang dikatakan Buddha. Kamu hendaknya mendengarkannya dengan baik. Sekarang, Buddha ingin menunjukkan jasa kebajikan dari turut bersukacita pada era kemunduran Dharma mendatang. Beliau ingin menunjukkan pada era kemunduran Dharma mendatang, yaitu era sekarang ini. Sekarang disebut era kemunduran Dharma. Era kemunduran Dharma, jasa kebajikan ini, sekarang kita berada di era kemunduran Dharma. Buddha ingin kita memahami dengan jelas. Buddha ingin agar Ajita, Bodhisattva Maitreya mendengarkan dengan baik. Para makhluk di era kemunduran Dharma yang ingin menyebarluaskan Dharma, bagaimana cara mereka setelah mendengarkan Dharma mereka dapat menyebarkan Dharma? Ajita, kamu harus mendengarkan dengan baik, sehingga beliau berkata kepada Bodhisattva Maitreya, sekarang akan aku sampaikan, engkau hendaknya mendengarkannya dengan baik. Buddha ingin menunjukkan jasa kebajikan dari turut bersukacita pada era kemunduran Dharma mendatang, supaya Maitreya mengetahui bahwa turut bersukacita dalam mendengarkan Dharma dan turut bersukacita dalam membabarkan Dharma, semuanya tidak perlu menguasai makna menyeluruh daripada sutra. Turut bersukacita dalam mendengarkan Dharma dan turut bersukacita dalam membabarkan Dharma, semuanya tidak perlu menguasai makna menyeluruh daripada sutra. Kedepannya akan membahas turut bersukacita dalam membabarkan, turut bersukacita dalam menyebarluaskan. Sang Buddha berkata, belum tentu pada satu naskah sutra, terutama mengandalkan naskah sutra. Maknanya adalah memberi jawaban kepada Maitreya dengan memberitahunya, banyak berkah yang mampu didapatkan dari sebersit niat untuk turut bersukacita. Ini adalah pertanyaan Bodhisattva Maitreya mewakili orang pada masa mendatang. Sang Buddha memberi jawaban kepada Maitreya. Anda menanyakan berapa banyak jasa kebajikan yang diperoleh dari sebersit niat turut bersukacita. Anda mewakili sekelompok orang ini datang ke dunia. Sebenarnya berapa banyak berkah yang diperoleh dari turut bersukacita? Untuk sementara ini saya tidak akan membahasnya, tetapi saya akan memberitahukan Anda bagaimana jasa kebajikan untuk mewariskan dengan saling menyebarluaskan hingga kepada 50 orang. Sekarang saya akan membahas jasa kebajikan dari orang ke-50 tersebut. Terlebih dahulu Sang Buddha membabarkan, sehingga mengetahui jasa kebajikan dari orang ke-50, maka akan mengetahui jasa kebajikan dari sebersit niat dari turut bersukacita. Jasa kebajikan dari orang ke-50 ini sebenarnya ditelusuri kembali itu adalah sebersit niat. Niat ini sangatlah penting, sebersit niat yang benar ini, atau niat yang keliru. Baik Anda menyebarluaskannya mulai dari 1 hingga 50 orang, niat pikiran seperti ini apakah Anda memiliki niat pikiran yang benar atau sebersit niat yang menyimpang? Sebersit niat, artinya Maitreya mewakili semua orang dalam mengajukan pertanyaan. Seberapa banyakkah berkah yang akan diperoleh seseorang dari sebersit pikiran turut bersukacita? Buddha menjawab Maitreya, engkau bertanya tentang seberapa banyakkan jasa kebajikan dari sebersit pikiran turut bersukacita. Sementara tidak membahas jasa kebajikan dari menggulirkan dan meneruskan pada orang ke-50. Sekarang aku akan sampaikan bahwa dengan mengetahui jasa kebajikan dari orang ke-50 itu, maka engkau akan tahu akan jasa kebajikan dari sebersit pikiran turut bersukacita. Turut bersukacita artinya saat bersama dengan orang lain yang mempraktekkan kebajikan. Ada banyak cara untuk turut bersukacita atas kebajikan orang lain. Mungkin kita melihat orang lain mempraktikkan kebajikan
dan kita pun merasa sukacita. Kita bersukacita karena setelah mereka mempraktikkan kebajikan, mereka masih bisa demikian suksesnya. Ini juga dinamakan turut bersukacita. Kemudian, ketika Sang Buddha memutar roda Dharma, semua makhluk akan menerima manfaat. Apa yang dimaksud dengan kebajikan? Ini sama seperti Buddha memutar roda Dharma. Ketika Buddha memutar roda Dharma, para makhluk akan menerima manfaat. Ketika berbicara tentang pemahaman dan pemikiran kita sekarang, kita mengikuti era kehidupan Buddha. Dharma Buddha mengajarkan kepada kita tentang pemahaman benar, pandangan benar, pemikiran benar, renungan benar, praktik benar, upaya benar, dan lain-lain. Kalau kita bisa memahami ini dengan jelas, akan membawa manfaat besar bagi orang-orang. Asalkan kita memiliki pemikiran benar, tidak akan ada yang menyimpang. Jadi ketika Buddha memutar roda Dharma, para makhluk akan memperoleh manfaat. Ini adalah kebajikan. Ketika melihat orang lain yang berbuat kebajikan dan ketika mereka berbuat kebajikan, mereka membantu untuk melengkapi orang lain. Seperti Buddha, Dharma yang dibabarkan beliau sungguh bermanfaat bagi orang lain. Orang tersebut masih dapat menggulirkan dan meneruskan. Bukan hanya meneruskan, setiap orang dapat berbuat kebajikan. Semua melakukan perbuatan yang baik, menyelamatkan orang agar orang yang menderita. Bodhisattva muncul dikarenakan adanya makhluk yang menderita. Makhluk yang menderita memperoleh manfaat. Demikianlah berbuat kebajikan. Kita harus memberi pujian. Kita harus turut bersukacita. Maka kita harus memberi pujian kepada orang lain. Ini harus menggunakan kebijaksanaan. Benar. Kita harus memberi pujian, bukan semuanya sangat baik, patut dipuji. Kadang-kala salah memuji, kesalahan sehelai rambut akan mengakibatkan penyimpangan ribuan mil. Oleh karena itu, mengambil contoh ini, Buddha ibarat ketika Buddha memutar roda Dharma, para makhluk memperoleh manfaat darinya. Jika demikian, maka sesungguhnya inilah kebajikan karena telah memberi manfaat bagi para makhluk. Kita harus memuji, bukan hanya memuji. Dikarenakan aku turut membantu, muncul perasaan sukacita itu. Saya harus membantunya agar timbul perasaan sukacita ketika berbuat kebajikan. Saya turut bersukacita ketika dia melakukan perbuatan yang benar, saya memujinya. Orang yang melakukan kebajikan ini juga bersukacita. Jika ketika kita melakukan perbuatan yang benar, tetapi mendapat tekanan dari orang lain, mendapat rintangan dari orang lain, kadangkala ini akan membuat putus asa. Singkat kata, kita harus turut bersukacita atas pencapaian orang lain. Kita harus menilai apakah ini perbuatan yang benar. Apakah perbuatan ini bermanfaat bagi orang lain, yang tepat dan bermanfaat. Kita harus memujinya sampai dia merasa saya sudah melakukan perbuatan yang benar. Perbuatan yang bermanfaat bagi para makhluk sehingga ada orang yang memuji saya, maka saya juga bersukacita. Demikianlah bagaimana caranya kita turut bersukacita. Turut bersukacita artinya saat bersama dengan orang lain yang mempraktikkan kebajikan, turut bersukacita atas pencapaiannya. Ketika Buddha memutar roda Dharma, para makhluk memperoleh manfaat darinya. Dikarenakan aku turut membantu, muncul perasaan sukacita itu. Itu sebabnya dinamakan turut bersukacita. Ini adalah yang akan diberitahukan oleh Sang Buddha kepada kita. Membahasnya hingga paling terakhir, orang ke-50. Itu adalah merujuk pada kemunduran Dharma pada waktu ini. Sebenarnya dari era Sang Buddha terus diwariskan ke generasi berikutnya hingga periode kemunduran Dharma saat ini. Periode Dharma benar atau sejati telah berlalu. Dharma mirip juga telah berlalu. Saat ini adalah kemunduran Dharma. Jika memikirkan tentang masa Ananda, membuat hati Ananda dingin atau patah semangat, mempercepat parinirwana. Ini bisa dilihat bahwa untuk menyebarluaskan Dharma tidaklah mudah. Menyebarluaskan Dharma generasi kedua saja telah patah semangat atau hatinya dingin. Apalagi telah lebih dari 2000 tahun. Sebenarnya sudah berapa generasi yang menyebarkan Dharma?
Jadi ini sangatlah sulit. Sang Buddha menjawab pertanyaan Maitreya adalah di periode kemunduran Dharma saat ini sebenarnya bagaimana cara mewariskannya? Ini sebenarnya sangatlah sulit. Dalam sutra disebutkan, sekiranya ada orang yang mendengarkan sutra ini dan tidak menjelek-jelekannya, maka membangkitkan perasaan ikut bersukacita. Jika dapat mendengarkannya, Dharma benar yang disebarkan ini tidak hanya dengan sukacita, tetapi juga tanpa mengunjingnya. Tidak menjelek-jelekannya. Jangan mencari cara untuk menghancurkan Dharma baik semacam ini, menjelek-jelekannya. Huruf Z ini yaitu mencari cara untuk menekan dan melenyapkan hal yang baik dan benar. Jangan memiliki niat pikiran seperti ini. Inilah yang Buddha sampaikan ke Bodhisattva Maitreya, berharap agar mereka memahami jasa kebajikan dari turut bersukacita. Kita harus memuji dengan baik dan benar. Jika salah memuji, maka itu juga menjadi penyimpangan. Oleh karena itu, pujian ini hendaknya kita memuji sesuatu yang benar. Atau jika ada yang benar namun kita tidak memujinya, sebaliknya malah menjelek-jelekan dia. Ini adalah kesalahan besar. Oleh karena itu, para bodhisattva sekalian, menyebarkan Dharma sangatlah penting. Tidak hanya saya dapat mengajarkan sutra dan menyebarkan Dharma, bukan hanya sekedar menyebarkan Dharma, tetapi juga harus berguna di dunia dan memberi manfaat bagi banyak orang. Tidak hanya di tempat itu. Demikianlah yang saya dengar. Sutra dimaksud untuk didengar oleh orang lain. Sutra adalah jalan. Bagaimana kita membuka jalan ini dengan baik, supaya orang dapat berjalan di jalan ini dengan lancar dan mulus. Inilah Dharma yang seharusnya perlu kita sebarkan. Maka dari itu, hati kita harus benar, pikiran harus tulus, pikiran harus benar dan tulus. Meyakini dan memahami dengan batin mendalam, mempraktekannya dalam tindakan nyata. Maka dari itu, kita harus selalu bersungguh hati.